Selamat malam pemirsa. Sukses adalah hal yang didambakan hampir setiap orang di muka bumi. Berbagai macam cara, berbagai macam jalan ditujukan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Tapi satu hal yang menjadi pertanyaan besar. Begitu banyak orang yang ingin menjadi sukses, tapi hanya segelintir orang yang mencapai hal tersebut. Apa yang dibutuhkan untuk sukses? Dan apa kaitannya dengan motivasi? Malam ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu motivasi menjadi faktor penentu untuk kita bisa meraih hal-hal yang kita impikan dan yang kita ada idam-idamkan dalam hidup. Bersama saya, Ricky Bunardi. Halo pemirsa, setiap orang pasti memiliki keinginan dalam dirinya untuk sukses, tetapi terkadang dibutuhkan motivasi yang mendalam dan keputusan yang besar untuk mencapai kesuksesan. Reason for Success akan menjadi tema Motivatalk malam ini. Kita akan membahas secara mendalam bersama Coach Ricky Bunardi. Halo pemirsa, senang sekali saya Feni Rose bisa kembali menemani Anda di Motivatalk, dan malam ini menghadirkan obrolan santai namun penuh inspirasi dan motivasi bagi hidup kita tentunya bersama saya. Dan seperti motivator kita yang sudah hadir di sini, ia adalah Ricky Bunardi, seorang motivator dengan segudang pengetahuan. Kita akan membahas sharing dengan tema Reason for Success. Dan dalam tayangan ini kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di 021-392-2121 atau bisa melalui SMS di 0812-831-75767. Tak lupa untuk menjalin kedekatan dengan sesama pencinta Motivatalk. Bergabunglah dalam Facebook kami di motivatalksindotv@yahoo.co.id dan Twitter kami di @motivatalk. Langsung kita ngobrol dengan motivator kita pada malam hari ini, Coach Ricky. Halo, selamat malam. Malam, Mbak Feni. Luar biasa, malam hari ini kita bisa ketemu ya. Temanya adalah berkaitan dengan kesuksesan. Betul. Sebetulnya kalau menurut Coach Ricky, apa sih definisi kesuksesan menurut Coach? Definisi kesuksesan ya? Ya. Ya. Baik, kita akan membahas definisi dulu. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang motivasi, kita akan membahas dulu apa yang namanya sukses. Nah, sukses itu sebenarnya adalah target atau tujuan. Target atau tujuan yang kita canangkan buat diri kita sendiri. Nah, untuk setiap orang itu masih beda-beda, Mbak Feni. Jadi, seperti yang kita tahu, ada beberapa orang yang ingin sukses secara finansial. Nah, itu yang cukup banyak ya kita bahas. Kita sering lihat ya di televisi atau rumah 5, apartemen. Nah, seperti itu. Apartemen, rumah, mobil mewah. Nah seperti itu, kurang lebih nggak jauh ya. Nah, ada juga beberapa orang yang memiliki definisi sukses lebih ke arah sosial. Jadi dia ingin dikenali secara sosial, dan ini sangat marah sekarang. Pengen kalau kita bahas bahasa gaulnya itu eksis. Oh, eksis itu. Ya. Di mana-mana kita pengen eksis, dan apa-apa kita update status, di mana-mana kita pergi sebentar update status. Taunya kita di mana, pengen orang tahu kita di mana. Followernya banyak gitu. Betul sekali. Minimal kalau bisa ratusan ribu sampai kalau bisa sampai masuk ke arah jutaan ya. Dan ada beberapa orang lagi yang sukses secara karir. Nah, kalau untuk sukses secara karir itu bisa kita tahu ingin mencapai suatu jabatan tertentu. Nah, kalau sampai jabatan tertentu nanti dia merasa itu sukses bagi dia. Dan mungkin kalau yang ke arah yang terakhir itu sukses secara rohani atau spiritual ya. Secara ya spiritual. Nah, ya. Jadi kalau secara spiritual itu lebih ke arah mendekatkan diri ke arah Tuhan dan bagaimana berderma atau mungkin menyumbang atau melakukan hal-hal yang positif bisa untuk kesesama atau juga ke arah yang linear ke atas ya, ke Tuhan. Oke. Tapi memang tadi seperti Coach di awal tadi sebutkan bahwa semua orang ingin sukses ya dengan berbagai tujuan masing-masing. Tetapi tidak banyak gitu yang bisa sukses. Ini banyak sekali pencinta motivator ini yang juga selalu bertanya gitu, kita udah usaha tapi kok nggak bisa sukses? Nggak bisa sukses apa gitu ya? Sih sebetulnya? Apa ada yang masalah apa itu ya? gitu? Betul, iya. Masalah apa sebetulnya, Coach? Sebenarnya sih emang banyak faktor ya kalau kita mau bicara tentang kesuksesan. Tapi hari ini kita akan membahas dulu hal yang dasar, yang basic dulu. Sebelum kita bahas sesuatu yang mendalam, kita harus bahas dulu masuk ke basic yang apa yang menjadi faktor penentu pertama untuk seorang mencapai kesuksesan. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang namanya reason for success. Reason for success Nah, ya. Reason for success. Nah, reason di bahasa Indonesianya adalah alasan. Nah, tapi hari ini kita ngebahas alasan yang mencari kambing hitam. Nah, itu bukan. Itu alasan yang cari kambing hitam. Biasa itu kita cari alasan kenapa nggak sukses. Betul. Bukan itu yang kita cari. Bukan itu. Jadi apa? Jadi alasan reason ini kita bahasnya lebih ke arah alasan yang memotivasi, alasan yang mendasari sebuah motivasi terjadi. Nah, seringkali banyak orang ingin sukses, reasonnya, alasan motivasinya itu nggak kuat.
nggak kuat itu misalnya apa? Nah, begini. Contoh kalau saya bertanya kepada peserta training atau peserta seminar, saya bertanya, siapa dari Anda yang ingin sukses? Semua angkat tangan pasti. Betul. Langsung 99% akan angkat tangan. Iya. Yang 0,01% itu hanya yang tidak mengerti, atau Nggak yang denger. lagi bengong atau nggak dengar, atau sarankan dia ke rumah sakit jiwa setempat seperti itu. Itu agak bahaya itu ya. Semua orang ingin Semua orang ingin sukses dengan definisi mereka masing-masing. Nah, cuma pertanyaannya, kalau saya tanya seperti itu, semua orang ingin sukses, semua pasti ingin sukses, tapi yang pertanyaan lanjutannya itu yang agak sedikit susah dijawabnya. Susah dijawab dan nggak semua orang mau angkat tangan. Apa tuh? Nah, siapa dari Anda yang ingin sukses, yang untuk sukses rela bercucuran darah? Hah. Nah, ini horor jadinya ya. Rela bercucuran darah. Iya, jadi horor Horor ya. jadinya ya. Wah, Halloween udah lewat. Iya, betul. Baru ini ya, baru 1 bulan yang lalu ya. Harus bercucuran darah ya? Nah, nanti saya akan bahas apa makna darah seperti itu. Oke, baik. Kita akan seperti bahas ya. Apa sih maknanya kalau ingin sukses? Tadi kata coach harus ada alasan yang kuat. Dan kalau Anda ingin sukses berarti Anda harus siap untuk bercucuran darah. Kenapa begitu? Nggak bisa bercucuran keringat aja. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Motivator. Aku Putri. Jadi bagian dari komunitas fotografi bukan hanya soal tren dan gaya hidup. Selain bebas bertukar informasi, hobiku dalam dunia fotografi juga dapat tersalurkan. Sekarang aku dan komunitasku bisa lebih dikenal lewat tabloid komunitas harian seputar Indonesia. Mau komunitas kalian lebih eksis? Kirim data komunitas kalian dan jangan lupa baca tabloid komunitas. Terbit setiap hari Selasa hanya di Harian Seputar Indonesia. Beragam berita pilihan sampai tengah hari, kini siap menemani Anda. Sindo at Noon, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Seorang siswa SMP di Jakarta. Sebuah rangkuman berbagai peristiwa di tanah air, lengkap dikumpulkan selama seminggu penuh dan disampaikan langsung bagi Anda selama 1 jam. Bersahkan warga yang tinggal di lantai Carita Pandeglang. Sindo Prime Weekend, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sekarang, Tangguh menghadirkan 20 video klip musik paling keren saat ini. Tangguh, tanggal lagu 20. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Apa kabar pemirsa? Selamat Topik malam. pilihan. Dari berita ibu kota, para narasumber juga dipilih langsung oleh produser. Pilihan produser pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ya, kita kembali lagi di Motivator dan tema kita adalah Reason for Success. Oke, tadi sudah sampai kepada bahasan mengenai kalau Anda ingin sukses harus siap bercucuran darah. Yang dimaksud apa? Darah di sini apa nih Coach Ricky? Iya, jadi Mbak Feni, kalau kita bicara darah, kalau orang nggak punya darah itu pasti meninggal. Pasti. Nah, itu pasti ya. Jadi kalau kita bicara darah, orang meninggal. Nah, ini sekali lagi, kadang-kadang ada beberapa orang yang untuk mencapai sukses benar-benar harus meninggal dulu baru bisa sukses. Meninggal. Meninggal benar-benar dalam kata meninggal. Hmm. Jadi contoh mungkin yang paling ekstrim adalah seperti seorang pejuang ras ya kulit hitam bernama Martin Luther King. Iya. Nah, itu benar-benar dia memperjuangkan untuk persamaan hak di Amerika sana. Nah, yang terjadi adalah dia benar-benar Menjadi martir. martir, dibom, kemudian dia meninggal, dan tapi habis itu ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Jadi undang-undang untuk persamaan hak dikeluarkan. Nah, tapi tenang pemirsa, jadi nggak semua orang harus keluar darah. Bukan berarti kalau Anda ingin sukses, ambil golok, potong tangan Anda, nggak seperti itu. Nah, kita akan membahas mungkin yang lebih ke arah yang realistis aja. Jadi darah bicara bahwa apakah Anda memiliki jiwa yang fokus untuk mencapai tujuan Anda. Benar-benar fokus, benar-benar tertuju pada satu tujuan, yaitu sukses yang Anda sudah canangkan dari sebelum
waktu ini seperti itu. Jadi darah hanya bicara seperti itu sih. Jadi nggak benar-benar Jadi ada horor sesuatu yang bisa membuat menggerakkan. Kalau kita bicara Iya. Martin Luther King berarti ada sesuatu yang menggerakkan, ada Menggerakkan dia. solidaritas yang menggerakkan banyak orang. Betul. Jadi seperti itu, kita harus punya alasan. Kita seperti harus itu. punya alasan yang sampai membuat kita darah kita mendidih seperti itu. Jadi membuat emosi kita itu bisa mendidih dan bisa membangun orang lain juga mengikuti apa yang apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi visi kita seperti itu. Nah, alasan seperti itu tuh apakah kondisi atau dikondisikan? Nah, itu dia. Jadi kalau kita bicara tentang alasan-alasan yang terjadi itu ada dua. Iya. Kalau kita bicara tentang motivasi itu ada dua. Ada motivasi yang alami. Jadi kalau kita bicara tadi darah, bagaimana itu bisa mendarah daging, bagaimana itu bisa menjadi fokus jiwa kita. Satu hal yang ada dalam pikiran saya adalah apakah Anda memiliki motivasi yang alami? Ada beberapa orang yang memiliki motivasi alami. Apa itu motivasi alami? Motivasi alami adalah hal-hal yang kita alami di masa lalu. Di masa depan itu nanti hal yang tidak alami, itu unnatural. Nah, yang alami adalah apa yang kita alami di masa lalu. Nah, itu mungkin seperti contoh dulunya kita pernah mengalami masa-masa sulit, kegagalan, mungkin dihina. Kemudian juga mungkin ada orang yang mungkin maaf ini kita kadang mungkin melecehkan secara fisik seperti itu, mungkin ada kekurangan. Ya, kekurangan fisik kita seperti itu. Kemudian juga keluarga kita yang dihinanya bukan kita tapi keluarga kita yang dihina. Nah, jadi itu muncul sebuah alasan alami. Nah, jadi alasan alami itu akan muncul dan itu biasanya kuat kita rasakan. Iya. Nah, itu bicara kalau karakteristiknya atau sifatnya adalah di masa lalu. Iya. Dan itu mendalam buat kita. Iya. Nah, itu yang alami. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kalau kita hidupnya tuh fine-fine aja? Iya, betul sekali. Nah, itu kalau misalnya Dari lahir udah kaya gitu kan? lahir ada kaya, ya? kemudian Nggak punya masalah. keluarga harmonis. Ya mungkin kalau bahasanya adalah hidup seperti dongeng seperti itu. Betul. Jadi semua everything is fine. Nah, waktu itu ada satu orang yang berkata pada saya, hidup saya seperti dongeng. Keluarga baik, harmonis, semuanya enak, teman saya enak, kemudian semuanya enak. Kemudian saya bilang, oke, kalau begitu kamu nggak bisa pakai yang namanya alasan alami, reason alami, nggak bisa. Jadi Yang harus kita lakukan adalah alasan yang harus kita buat, unnatural, nggak alami. gimana caranya? Nah, Apa contohnya? kalau unnatural itu kita harus memang mengkondisikan diri kita apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau di masa depan, apa sih yang akan terjadi kalau kita tidak sukses? Oh. Nah, jadi agak berbeda ya. Berpikirnya terbalik ya. Terbalik. Kalau yang dulu adalah ini terjadi Kita karena mau merubah nasib. merubah nasib. Kalau yang natural adalah apa yang akan terjadi kalau kita tidak sukses. Betul sekali. Jadi gengsinya di Iya, challenge betul. gitu ya. Kalau misalnya contoh mungkin yang paling natural adalah contoh. Kalau kita pergi reunian, Iya, nah itu betul sekali ya. Jadi ada gunanya juga kita punya mantan-mantan pacar itu ya. betul. Itu bisa menjadi unnatural Betul. alasan Alasan. untuk sukses. Bahwa kalau ada reuni ya cepat catat ya, reuni misalnya 5 tahun lagi berarti itu bisa jadi target. 5 Betul. tahun saya harus jadi seseorang. Betul. Somebody. Oke. Nah, kemudian tapi kan orang berbeda-beda ya. Iya. Ada orang yang memang mungkin memiliki masa lalu yang istilahnya cukup menantang, tapi dia tidak juga menjadi sukses. Nah. Apa yang membedakan sebetulnya? Nah, yang paling membedakan adalah sebuah peristiwa di mana dia mengalami situasi menantang, harusnya memiliki natural reason atau alasan yang alami, tapi dia tidak menjadikan itu suatu makna yang membuat dia harus sukses. Jadi dia berpikir nggak apa-apa. Dia menyamankan aja. diri, Menyamankan diri. menyamankan diri dengan kondisi tersebut. Jadi mungkin dia sering dihina, udahlah kamu Ya emang gue gitu deh. kamu gitu seperti ya. itu, dia menerima saja. Jadi dia akan bilang, ya sudah nggak apa-apa emang seperti itu, hidup saya seperti ini, takdir. Dia hanya terima, oke nggak apa-apa seperti itu. Tuhan pengennya saya seperti itu, saya bersyukur. Saya rasa itu adalah sesuatu yang sebenarnya adalah sebuah cara dia untuk menerima, tapi dia tidak mau berusaha bisa, atau pola pikirnya. Nah, kalau pola pikir kita nggak akan bahas hari ini, ya mungkin bisa di segmen-segmen selanjutnya. Iya. Tapi kita bisa bahas bahwa harusnya banyak orang itu mereka udah saat-saatnya sulit. Sewaktu saat sulit mungkin apakah mereka pernah dihina secara keluarga, apa diri mereka sendiri, itu harusnya menjadi sebuah pemikiran adalah saya bisa buktikan
kita banyak sendiri mendengar kasus orang yang mungkin dari keluarga broken home, orang-orang yang dari benar-benar secara ekonomi sangat minim. Itu bisa menjadi motivasi. Dan itu Kalau dimaknai dengan positif ya. Dan itu bisa menjadi reason for success. Betul. Sebegitu kuatnya kah pengaruh itu? Iya. Pengaruh kondisi-kondisi tadi. Karena kita bisa bilang seperti itu karena banyak orang yang saya latih, saya mentor, itu jauh perkembangannya akan pesat kalau mereka memiliki sesuatu, mungkin paling kita sebut adalah pembuktian ya. Pembuktian. Mereka harus membuktikan bahwa mereka adalah bukan orang biasa nanti di masa depan. Mereka harus ada sebuah apa istilahnya, janji bahwa harus ada yang berubah dan kita akan bisa merubahnya. Dan itu adalah sebuah kekuatan. Reason for success. Oke. Pemirsa, kami masih menunggu telepon dan juga SMS Anda. Tentunya ada banyak pertanyaan yang saya yakin di benak Anda, bagaimana caranya untuk menjadi sukses. Mencari alasan dan bagaimana menjadikan alasan itu sebuah kekuatan yang luar biasa yang menggerakkan Anda ke arah kesuksesan. Kami akan kembali, tetap di Motivator. Surprises near or far will come true. We watch our hearts fly. We watch our hearts fly. Berbagai jenis masakan dari 6 kontinen negara yang berbeda. Diciptakan 6 chef spesialis. Six Cook Brothers, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Semua video klip tembang klasik dari artis favorit Anda. Retro Hits, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Game show yang akan menguji para pesertanya dari kecerdikan dan ketelitian mereka, menebak-nebak dan mencocokkan jawaban dengan para tokoh. Awas, jangan so tahu dan jangan sampai salah. Apa benar kata orang? Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Menemani pemirsa rehat. Inilah program yang akan menemani istirahat siang Anda. Penuh referensi dan informasi menarik. Lengkap dari seputar hobi, kuliner, sampai tempat-tempat seru untuk Anda kunjungi. Kalau nonton di rumah udah biasa, ya kan? Rehat siang pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Reason for Success adalah tema kita malam hari ini di Motivator dalam obrolan santai namun penuh inspirasi dan juga bisa memotivasi hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kan harus mencari alasan yang cukup kuat sebagai jalan supaya kita bisa meraih kesuksesan. Tapi gimana kalau tiba-tiba motivasi itu hari ini agak turun karena mengalami kegagalan? Kita akan bahas, tapi sebelumnya kita baca dulu pertanyaan ini sudah ada dari Facebook. Apakah kunci sukses hidup itu? Apakah ukuran sukses itu harus dalam pekerjaan saja, seperti bekerja keras tanpa ingat waktu dan sebagainya? Dan bagaimana kita dapat merasakan kehidupan sosial kita? Dari Wurio di Medan. Terima kasih Wurio di Medan atas pertanyaannya. Ini tadi ya, sudah kita bahas tapi mungkin ingin dilengkapi. Iya, jadi kunci sukses kalau kita bicara masuk ke arah dasar dulu pastinya itu motivasi dulu. Jadi orang biasanya kalau ingin berhasil, kita bukan bicara tentang faktor-faktor lain, bukan bicara tentang pola pikir, tapi hari ini kita akan bicara tentang bahwa orang bisa berhasil kalau mereka masuk ke motivasi dulu. Motivasinya kuat. Jadi pastinya dalam hidup itu ada tekanan sama yang namanya motivasi. Nah,
Mungkin nanti kita bisa lebih lanjut bicara tekanan dengan motivasi, tapi mungkin secara ini aja, secara mendasar aja dulu, bahwa kalau tekanan lebih kuat daripada motivasi, yang terjadi adalah pastinya kita hancur di bawah Putus pressure asa. tersebut. Nah, sedangkan kalau misalnya motivasi lebih kuat daripada tekanan, yang terjadi adalah kita menang. Ada saatnya, nah itu dia, kadang-kadang ada saatnya pressure atau tekanan lebih kuat daripada motivasi. Iya. Nah, Itu bagaimana tuh? Nah, itu caranya adalah nanti kita akan bahas bagaimana biar motivasi kita naik dulu. Kalau misalnya kita pada saat pressure lebih kuat daripada motivasi, kita hadapin aja, itu nanti yang terjadi adalah kita, kalau bahasa Inggrisnya adalah burnout atau kecapean sendiri. Itu tadi bekerja tanpa ingat Bekerja. waktu. Jadi kita bekerja keras, kita tidak tahu arah kita tidak tahu apa yang kita tuju. Nah, itu menjadi lama-lama habis tenaganya, motivasinya, capek. ya. Nah, kalau motivasinya nggak kuat, lama-lama burnout. Oke. Jadi memang Pak Huryo ya di Medan, bahwa kesuksesan itu beda-beda setiap orang. Ya, bisa dalam pekerjaan, karir, ataupun materi, ataupun spiritual. Nah, ini menarik dibahas tadi bahwa kalau kita tekanannya lebih tinggi daripada motivasi, kita pasti akan jatuh. Jadi motivasi itu harus Lebih kuat. tinggi daripada tekanan tersebut ya. Tapi kan gitu kan, kadang-kadang ini naik turun kayak Naik turun, timbangan. ya. Nah, tadi bagaimana cara supaya motivasi kita itu bisa segar kembali? Segar kembali ya. Iya. Oke. Jadi untuk biar kita secara motivasi itu dia segar, refresh terus, kita harus tahu setiap hari tingkat motivasi kita. Gimana caranya? Nah, jadi begini. Sebelum saya bahas tingkat motivasi, saya satu hal yang saya ketahui, kalau banyak orang itu malas memotivasi diri mereka sendiri karena mereka tahu setelah baca buku, ikut seminar, ikut pelatihan, habis itu nggak lama motivasi turun. Iya betul. Jadi hanya hari itu Hari itu pada saat mendengar, mendengar, yes kayaknya, yes, kayak begitu pulang ke rumah, betul. besok deh, Nah. besok deh, gitu. Iya. Terakhir lupa. Habis itu akhirnya nggak berbuat apa-apa gitu ya. Nah, satu hal yang saya ketahui, kalau misalnya seperti itu justru malahan pastinya pressure nantinya menang, bukan motivasi yang menang. Nah, kalau yang terjadi seperti itu, kita bisa melihat bahwa kita harus tahu dulu kondisi kita. Kondisi kita, apakah kita dalam tingkat motivasi yang tinggi. Nah, tingkat motivasi tinggi, kalau mungkin kita bisa tes aja langsung ya. Gimana? Kita langsung aja, pemirsa boleh lakukan di rumah. Jadi skalanya adalah 1 sampai 10. Iya. Jadi 1 adalah paling rendah yang di sini, 10 adalah paling tinggi. Ya. Kalau Anda nilai diri Anda sendiri malam ini dari skala 1 paling rendah, 10 paling tinggi, di mana Anda berada? Yang pertama kali muncul di pikiran Anda, yang pertama kali muncul, bukan yang kedua. Yang kedua itu maksain. Kayaknya saya 5. Nah, yang kelima itu adalah motivasi kita saat ini. 5. 5. Jadi motivasi kita saat ini 5. Nah, kalau begitu kita tahu bahwa motivasi kita pada saat ini tidak terlalu kuat. Iya. Jadi masuknya ke arah yang menengah gitu ya. Sedang-sedang so-so. Sedang so-so gitu ya. Nah, kalau udah so-so, kalau lagi banyak masalah bisa makin menurun. Nah, bagaimana biar bisa naik gitu? Ya gimana caranya? Sebenarnya kalau pertama kita harus bertanggung jawab, sadar dulu bahwa satu, kita harus tes dulu yang tadi. Setiap hari kita harus mentes motivasi kita. Kedua adalah tanggung jawab kita. Kalau kita tahu kita 5, kita harus naikin sampai ke 9 atau 10. Oh, harus dinaikkan. Harus dinaikkan. Ada kesadaran Ada itu kesadaran. dan tanggung jawab. Dan itu tanggung jawab kita. Caranya bagaimana? Apa harus cari bacaan-bacaan lagi untuk motivasi kita atau gimana? Atau minta dianiaya orang atau gimana? Supaya ada Jadi yang kayak motivasi? tadi ya, harus dianiaya Harus dulu, dianiaya harus ada dulu. pembuktian dulu seperti itu. Bisa seperti itu, tapi ya saya nggak sarankan. Gak sarankan. Ya itu agak sesat nanti jadinya ya. Jadi bahaya kalau terjadi seperti itu. Nah, yang harusnya kita lakukan adalah kalau kita tahu kondisi kita lagi tidak begitu baik, sarannya adalah bisa kita cari hal-hal yang memotivasi kita untuk khususnya yang disesuai dengan diri kita. Ada orang yang memotivasinya dengan cara baca buku, ada yang mungkin dia mungkin tidak suka baca buku, mungkin dia lebih sukanya nonton video-video motivasi seperti itu. Jadi itu juga salah satu cara. Caranya. Oke, berarti pemirsa, kalau Anda ternyata ngetes tingkat motivasi Anda hari ini, malam hari ini kurang tinggi ya berarti benar Anda sudah menonton acara motivator ini karena ini bisa meningkatkan Betul motivasi sekali. Anda. Sangat setuju itu. Nah, Coach, Ya. bagaimana caranya kita tahu bahwa kadang kalau kita sudah mencapai apa yang menjadi tujuan kita gitu ya, padahal ya udah berpuas diri. Betul. Bagaimana itu caranya?
Jadi maksud pertanyaan Mbak Feni adalah kita sudah mencapai ya. Kan padahal orang tuh kan harus terus Iya. kan sukses itu kan ya nggak selamanya Betul. kan. Kita terus harus memotivasi Betul. diri. Nah ini bagaimana cara kalau kita sudah sampai di posisi yang udah sukses ya nyaman lah, Nyaman sudahlah gitu ya. dan Oke. tidak berubah lagi. Dia berubah lagi. Jadi ada dua hal sih yang bisa kita lakukan. Dua hal aja. Pertama, yang satu yang paling gampang adalah kita cari orang yang lebih sukses. Jadi kalau kita merasa nyaman, kenapa kita nyaman? Satu hal yang saya tahu kalau kita ngelihatnya ke bawah, kita nyarinya orang-orang yang kayaknya dari sisi finansial, dari sisi status udah lebih saya baik gitu ya. lebih baik gitu. Nah kalau seperti itu kita akan nyaman, kemudian kita akan bilang ya sudahlah, tidak ada tujuan lain, Ya. sudah cukup. Saran saya adalah caranya adalah untuk bisa naik lebih tinggi lagi dari sisi motivasi. Satu cara, masuk ke komunitas di mana kita bukan yang tinggi, bukan yang tertinggi yang sukses seperti itu. Jadi memang hidup ini terus bergulir ya. Hari ini barangkali kita bisa sukses karena kita sudah terdorong oleh motivasi kita yang tinggi, tapi belum tentu. Siapa tahu kemudian datang tantangan dan itu membuat pada saat itu motivasi kita lagi di bawah ya. Jadi harus hati-hati. Cek motivasi Anda. Kalau lagi rendah, tonton terus Motivator. Kita akan kembali sesaat lagi. Puri Denpasar Hotel Jakarta. Further information, klik www.puridenpasar.com. Jangan terburu-buru. Karena tidak ada yang memburumu. Kecuali pikiranmu. Ini dia program Pop Culture Asia Pilihan Masa Kini. Dari dunia musik dan film. Ditambah kabar selebriti favorit, gosip terpanas, hingga tren terkini. Dijamin Anda puas dengan semua kabar artis Asia favorit Anda. A-Pop News pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Apa kabar pemirsa? Selamat Topik malam. pilihan dari berita ibu kota, para narasumber juga dipilih langsung oleh produser. Pilihan produser pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Kalau 10 lagu masih kurang di telinga Anda, sekarang Tangguh menghadirkan 20 video klip musik paling geres saat ini. 20 musik tanah air dikumpulkan dalam Tangga Lagu 20. Tangguh, Tangga Lagu 20. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Seorang siswa SMP di Jakarta Utara mengaku Sebuah rangkuman berbagai peristiwa di tanah air lengkap dikumpulkan selama seminggu penuh. Sindo Prime Weekend pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Reason for success, dan bagi Anda yang barangkali di masa lalu pernah mengalami kegagalan ataupun dihina orang, keterpurukan dan lain sebagainya, saya mengucapkan selamat karena artinya Anda mempunyai alasan, motivasi yang kuat untuk bisa meraih kesuksesan. Bukan begitu, Coach? Betul. Nah, ini masalahnya. Kalau Anda sukses terus gitu ya, atau hidup Anda enak seperti dalam dongeng, Anda membutuhkan alasan-alasan yang Yang tidak kuat. alami, Yang kuat tidak juga. alami tapi kuat.
Nah, Gimana seperti itu. caranya tidak alami tapi kuat? Nah, jadi begini, kalau kita bicara tadi alasannya alami itu lebih ke arah yang tadi seperti kita bahas di masa lalu. Tapi apa yang tidak alami, yang harus kita buat sendiri, itu memang kita harus sedikit bermain di pikiran kita. Jadi secara imajinasi kita harus sedikit bermain. Apa yang akan terjadi? Mungkin ada beberapa hal, banyak sekali, tapi mungkin kita bahas 1, 2, 3 hal aja. Ya. Jadi yang pertama, ini yang paling pasti setiap kita alamin. Kalau misalnya contoh, orang tua kita sudah dalam kondisi yang secara medis tidak baik, butuh perawatan. Kemudian kita tahu kalau misalnya perawatannya untuk kondisi medisnya itu cukup parah, perawatannya berarti cukup mahal dari sisi biayanya. Nah, itu kalau sudah terjadi seperti itu, kita tidak sukses secara finansial, secara uang, itu bahaya. Apakah kita harus minjem uang? Belum tentu keluarga yang lain mau meminjam uang atau sanggup meminjamkan uang tersebut. Yang terjadi apa? Nanti kita akan berada di rumah sakit, kita akan menangis, meratapi apa yang kita lakukan di masa lalu. Jadi itu istilahnya membayangkan ke depannya dengan alasan orang tua, sesuatu yang bisa mendorong emosi kita. Kemudian yang kedua yang gampang lagi adalah kalau tadi ke arah orang tua, sebelum kita, apa yang akan terjadi di masa depan? Jadi kenapa kita harus sukses adalah biar kita bisa membekali anak-anak kita. Nah, kalau misalnya kita sukses, kalau kita bisa sukses secara apapun bidang kita, nah kita bisa cukup berkata ikutin papa, Jadi ikutin mama, teladan. jadi teladan. Buat keluarga. Itu lebih gampang. Iya. Wah, ada telepon, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Dari Ambar di Semarang. Ya, silahkan pertanyaannya. Ya, malam Coach Ricky. Malam. Malam Mbak Vini. Malam, Ambar. Ya, saya mau tanya nih, kalau pekerjaan yang saya jalani sekarang itu, saya udah merasa berhasil ya. Dan mungkin bisa dikatakan sukses menurut orang di sekitar saya gitu ya. Ya. Tapi jujur tuh sebenarnya saya, ini bukan pekerjaan yang saya inginkan gitu ya. Bagaimana ya, apa saya berada di zona yang menuju kesuksesan yang salah atau gimana gitu. Nah, kalau menurut Mas Ambar kesuksesannya itu apa? Kesuksesan menurut Mas Ambar itu apa? Sukses itu sebenarnya apa yang kita inginkan. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan apa sekarang? Pekerjaan contoh, itu? Misalkan, contoh misalkan seperti kayak kepuasan dari materi atau di pelanggan tuh udah puas dengan apa yang kita kasih, servis yang baik kayak gitu lah. Jadi sekarang belum merasa sukses? Iya, maksud saya saya kayak masih berada di zona sukses yang salah gitu. Jadi pekerjaan ini sebenarnya bukan yang saya inginkan gitu. Baik. Gitu, ya. Baik, Mas Ambar, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Oh, luar biasa ya, Luar Coach, ya. biasa, iya. Dia bukan di bidang yang dia Bukan sukai bidang tapi dia bisa sukai, sukses. tapi bisa sukses. Iya, jadi sangat menarik ya kalau kita bicara, walaupun tidak mungkin agak sedikit melenceng, tapi mungkin boleh saya jawab aja ya. Jadi emang kalau kita bicara sukses, banyak orang mengasosiasikan langsung ke arah finansial. Iya. Karena itu gampang diukur. Kalau finansial kita bicara tentang materi itu bisa kelihatan. Iya. Nah, tapi apakah sukses hanya bicara tentang finansial? Enggak juga. Kalau ada beberapa orang yang sukses secara sosial, sukses secara di pekerjaannya, mereka bisa berasa sukses. Nah, kebetulan tadi Pak Ambar ya. Iya. Nah, Pak Ambar itu sukses secara finansial bagi bagi orang-orang yang melihat Pak Ambar. Tapi yang terjadi adalah Pak Ambar merasa tidak sukses di bidang yang karirnya. Jadi pekerjaannya adalah pekerjaan yang bukan Pak Ambar ingini. Nah, seringkali orang kalau misalnya seperti itu yang terjadi, mereka nggak nyaman di batinnya. Iya. Yang saya tahu kalau seperti itu nanti bahaya. Itu bahaya. Mereka cuma fokus pada sisi materinya, itu bahaya karena nanti bahaya bisa di sisi medisnya. Apakah itu nanti stres? Kan ada yang dipendam gitu ya. Jadi sarannya apa? Dia harus mengikuti kata hati untuk mengejar karir karena itu adalah definisi kesuksesannya. Iya. Nah, begini. Saya juga akan bicara secara yang realistis. Kita bicara yang motivasi, yang optimis, tapi kita juga harus bicara realistis. Kalau misalnya Pak Ambar sudah memiliki posisi yang baik, secara finansial baik bagi teman-teman Pak Ambar, bagi rekan-rekan Pak Ambar, tapi bagi Pak Ambar itu tidak memberikan kepuasan dari pekerjaan kita. Satu hal yang harus kita lakukan adalah sederhana. Cari dulu
apa yang menjadi bidang kesukaan kita, passion kita. Nah, kalau sudah ketemu, saran saya baru di switch atau diubah. Sebelum ketemu, menurut saya jangan diubah dulu. Oke, jalankan dulu apa yang ada sambil melihat peluang Iya. dari hal yang disukai yang merupakan target kesuksesannya. Kita masih akan kembali lagi tadi membahas, masih belum selesai tuh, masih belum tuntas mengenai tadi motivasi yang kuat tapi yang berasal dari yang kita create ya, tidak alami. Seperti apa, bagaimana caranya kita meng-create motivasi untuk diri kita sendiri? Setelah berikut ini, tetap di Motivator. Ini dia program Pop Culture Asia Pilihan Masa Kini. Dari dunia musik dan film. Ditambah kabar selebriti favorit, gosip terpanas, hingga tren terkini. Dijamin Anda puas dengan semua kabar artis Asia favorit Anda. A-Pop News pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Jam segini belum juga bisa tidur. Lengkapi hari Anda bersama galeri informasi ringan dan cerdas pilihan kami yang akan menemani malam hari Anda setiap pukul 11 malam. Lengkap, segar, dan menghibur. Sindo at 11 pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Seorang siswa SMP di Jakarta Utara mengaku Sebuah rangkuman berbagai peristiwa di tanah air lengkap dikumpulkan selama seminggu penuh. Sindo Prime Weekend pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sebuah perbincangan yang santai dan penuh makna. Intelektual itu ada. Ada ya? Berbagai jenis pribadi diundang hadir di sini. Berbagai topik diperbincangkan dan bisa menjadi referensi Anda. Ditambah selingan hiburan. Pri pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Siapkan soda kue dan spons yang lembut. Bilas cangkir dengan air bersih terlebih dahulu, lalu taburkan sedikit soda kue ke bagian yang kotor dan gosok-gosok hingga merata. Diamkan sebentar, lalu bilas dengan air bersih. Hasilnya, cangkir akan terlihat lebih bersih dan cemerlang seperti baru. Selain cara tadi, Anda juga dapat membersihkan cangkir yang bernoda dengan menggunakan perasan air jeruk lemon. Caranya, gosok bagian dalam cangkir dengan jeruk lemon beberapa kali. Kemudian cuci cangkir tersebut dengan sabun pencuci piring. Dan lihat hasilnya, cangkir Anda akan bersih cemerlang dan terlihat seperti baru lagi. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Reason for success ya. Tadi ada dua. Apa yang menjadi hal yang bisa memotivasi kita untuk bisa mencapai kesuksesan? Ada yang natural, kendala-kendala, tantangan, kekurangan kita di masa lalu, ataupun sesuatu yang kita bisa prediksi di mana hal itu yang harus kita atasi supaya menjadi jalan bagi kita untuk bisa mencapai kesuksesan. Coach, ada contoh nggak sih orang yang bisa meraih kesuksesan karena memiliki motivasi yang sedemikian kuat? Bahkan ini contoh yang sangat luar biasa sekali. Nah, boleh saya tanya pemirsa, apakah Anda kenal seorang yang bernama Mike Tyson? Kenal. Oh, itu udah pasti ya. Iya. Kalau Tapi dia nggak kenal saya. Iya betul, sama saya juga nggak kenal dia. Nah, kalau saya bicara tentang Mike Tyson, itu kita pasti mengingat seorang petinju yang begitu luar biasa kuat, banyak meng-KO orang, dan kalau kita sering nonton, pertanyaannya bukan dia menang kalah loh, Mbak. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah kapan dia menang. Jadi begitu Ronde luar biasa, keberapa gitu di ya? ronde keberapa. Jadi waktu saya masih ingat tahun 80-an, tahun 90-an kalau Mike Tyson bertinju, cuma ada satu pertanyaan. Di ronde keberapa, bahkan detik atau menit berapa. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara tentang
lawan nanti bertandingnya, ada satu waktu di mana ledak sebuah motivasi bisa membuat keajaiban. Jadi tahun 1990, yaitu 11 Februari, terjadi sebuah keajaiban di Tokyo, yaitu keajaiban dunia tinju. Nah, keajaiban itu adalah seorang yang sangat tidak diunggulkan, seorang yang dari segi ranking dunia tinju itu sangat rendah, mungkin nggak terlalu rendah sekali, tapi mungkin 10 besar, tapi melawan seorang yang sangat dijagokan sekali, yaitu Mike Tyson. Bahkan sebelum bertanding, Mike Tyson nggak menonton karena begitu meremehkan. Nah, dia meremehkan, nggak menonton videonya. Kemudian dia bertanya pada promotornya itu sangat terkenal, yang rambutnya jabrik-jabrik gitu ya, Don King, betul. Nah, bahkan dia tanya sama promotornya, mungkin kalau pakai bahasa Inggrisnya, siapa nih anak gitu, anak baru gede kali yang lawan saya, seperti itu. Kemudian Don King dengan santainya bilang, ini tukang pipa kali latar belakangnya. Akhirnya bertinju. Nah, yang bertinju, apa yang terjadi? Di ronde 8 ada yang jatuh. Tukang pipa itu? Betul. Yang terjatuh ternyata tukang pipa itu. Dan tukang pipa itu terjatuh. Dan kalau orang lain melawan Mike Tyson setelah terjatuh, biasanya cuma 2 tempat. Yaitu tetap dijatuh di kanvas atau ke rumah sakit. Nah, karena biasanya pukulan begitu kuat sampai orang berbusa. Tapi waktu terjatuh, ternyata dia memiliki alasan yang natural yang sangat kuat sekali waktu dia dijatuh. Jadi mulai dihitung 1, 2, 3, saya percepat aja ya. 1, 2, 3. Kemudian wasit bilang 4, 5, 6, 7, 8 di ronde ke-8 di hitungan ke-8 dia bangkit. Oh ya? Nah, pertanyaannya kenapa semua lawan dia tidak ada yang bisa bangkit? Dia bisa bangkit. Kenapa ternyata? Ternyata sebenarnya waktu di hitungan keempat, ternyata kita harus melihat latar belakang James Bastra. Jadi sebelum pertandingan itu ada 4 hal reason dia, alasan yang memotivasi dia. Pertama adalah dia sepanjang hidupnya sering dilecehkan secara verbal, secara mulut. Jadi dia bilang bahwa Anda nggak mungkin sukses, kalau bahasa Inggrisnya you are bum gitu loh. Kedua, dia sering dia yang sebelum pertandingan itu adalah berapa bulan sebelum pertandingan yang terjadi adalah ibunya baru meninggal. Yang ketiga, istrinya menderita penyakit kronis. Ini udah jatuh ketimpa tangga, masuk selokan mungkin seperti itu. Yang terakhir keempat, perbedaan menang atau kalah secara finansial. Kalau kalah, dapat duit berapa? Duitnya 500.000 US dollar. Kalau menang? Kalau menang 10 juta, jadi 20 kali lipat. Jauh banget ya. Jadi sangat jomplang ya. Tapi dia nggak menang juga? Menang untungnya. Nantinya. Jadi, tapi saat itu dia bisa bangkit pada saat pertama kali jatuh. Jadi pas jatuh, dihitung 1, 2, 3, hitungan keempat dia bilang untuk diri saya. Hitungan kedua untuk ibunya. Hitungan ketiga untuk istrinya. Keempat untuk kebebasan secara finansial. Baik. Ada SMS kita baca dulu ya. Ini ada dari Gino di Tegal. Kalau saya sering ke Cenayang atau peramal untuk mengantisipasi langkah-langkah saya menuju kesuksesan, itu wajar atau tidak? Oke, Gino di Tegal. Coba boleh tahu peramalnya siapa? Tepat nggak itu ramalannya? Baik, Coach. Kadang-kadang karena ketidakpastian itulah yang membuat orang tuh ingin mencari hal yang pasti. Betul. Wajar nggak sih, Coach? Sebenarnya wajar. Kalau saya bicara wajar. Tapi saya mau bicara, kita bicara tentang standar hidup, kita bicara tentang menurutnya apakah ini cara yang benar, kita bicara seperti itu dulu. Kalau kita itu kan cara yang instan ya. Kalau cara yang instan kita sering ngelihat bahwa kalau cara yang instan itu nantinya akan cepat naik, cepat turun. Oke. Tapi kan Coach kadang-kadang gini, mungkin nggak itu bisa jadi motivasi. Kalau misalnya ramalannya bagus gitu, wah kamu akan sukses nanti 5 tahun lah. Nah itu bisa jadi alasan. Bisa. Jadi kalau itu kita bicara tentang pola pikir. Yang terjadi adalah dari sisi pola pikir, kalau misalnya seorang cenayang atau peramal bilang Anda bisa sukses. Kalau dari pihak kita merespon di pikiran kita bahwa iya saya akan sukses, Jadi kita mengamini, kita setuju dengan apa yang kata peramal itu. Itu bisa. Lakukan saja. Ya, tapi selanjutnya kalau bisa kita beralih ke arah Tuhan. Kita beralih kepada Maha Kuasa yang bukan cenayang. Tapi intinya
perkataan ramalan bahwa kita akan sukses, kita terima aja yang positif. Baik, jadi intinya apapun perkataan orang, apapun perkataan peramal, jadikan itu alasan terbaik untuk sukses. Betul. Kita akan kembali lagi di Motivator. Berbagai informasi pilihan yang masih segar dan baru saja terjadi dikumpulkan dari berbagai kejadian secara aktual dan siap dilaporkan setiap jamnya bagi Anda secara langsung. Sindo Roundup setiap 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sekarang Tangguh menghadirkan 20 video klip musik paling keren saat ini. Tangguh, tanggal lagu 20. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Inilah program yang akan menemani istirahat siang Anda. Penuh referensi dan informasi menarik. Rehat siang pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Siapa yang selalu suka dengan makanan yang satu ini? Oh, terima kasih. Asik sekali. Ya, mereka berdua. Kesukaan kita, Scoop. Siapa yang selalu suka berpetualang bersama mereka? Ikuti petualangan mereka dalam Scooby-Doo pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Highlight pertandingan sepak bola pilihan dikumpulkan bagi Anda. Dilengkapi informasi dan bursa transfer Liga Sepak Bola Dunia. Siap untuk mengkickstart Anda yang gila bola. Bagaimana kick-offers? Apakah tim kesayangan Anda berpeluang? Kick off pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Investigasi kabar terbaru dunia selebriti. Hadir mengumbar fakta dari fenomena tanpa sensasi. Semuanya akan diulas sampai tuntas. Masihkah mereka punya harapan untuk berkarir di dunia entertainment? Go Shot Gue capek pagi-pagi gue harus pada hari dan jam berikut. kuliah nih jam 7 gitu. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Semua video klip tembang klasik dari artis favorit Anda yang akan membawa nuansa retro penuh kenangan kembali ke tengah Anda. Retro Hits pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Semakin seru bahasan kita, Reason for Success. Wah, tadi ya cerita tentang Mike Tyson melawan James Basil Douglas ya. Akhirnya dia menang, tapi pertandingan selanjutnya dia kalah. Betul. Karena pada saat itu hadiahnya menang kalah sama. Iya, kalau jadi sebelumnya saya secara cepat saja bahwa kalau sebelumnya tadi dalam kontrak satu adalah 500.000, kalau kalah menang 10 juta. Iya. Nah, dia menang di ronde ke-10. Setelah dia memiliki motivasi itu, kemudian dia petinju, dia menang. Yang selanjutnya adalah melawan seorang yang tidak dikenal tapi sangat muda. Tapi punya reasonnya sangat kuat, yaitu namanya Evander Holyfield. Nah, kontrak selanjutnya kalau tadi harus menang 10 juta. Baru dapat 10 juta. Kalau kali ini kontrak yang selanjutnya ini berbeda. Yaitu win or lose, menang atau kalah 24,6 juta US dollar. Jadi dia kalah deh ya. Jadi dia kalah. Karena mungkin tujuan suksesnya adalah financial. Nah, sisi finansial. Kemudian dia berkata, buat apa lagi? Buat apa saya berusaha bisa-bisan menang atau kalah sama? Oke, jadi artinya apa? Kalau kita sudah mencapai kesuksesan finansial, kalau kita masih ingin sukses, kita harus punya alasan lain. Nah, kita harus cari alasan yang lebih tinggi. Nah, itu seringkali banyak orang berpikir alasan atau target itu hanya sebuah tujuan. Harusnya
sukses atau tujuan target kita itu bukan hanya satu tujuan, suatu tempat di mana kita menuju, tapi harusnya menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Jadi kita tidak halalkan segala caranya juga. Kalau itu kita pengen sukses, kita nggak halalkan segala cara, tapi kita mau menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita sudah mencapai suatu tempat yang kita merasa kita nyaman, kita harus cari suatu tempat yang kita merasa harus menantang diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, baik. Seperti itu. Jadi itulah tujuan sukses akhirnya pada dasarnya adalah untuk kita sendiri. Betul. Gitu ya. Ini ada SMS kita baca dulu dari Andi di Surabaya. Apakah berbohong dan memotivasi agar orang sukses itu benar? Karena ternyata saya termasuk sukses memberikan motivasi kepada teman-teman saya. Udah bagus lah ya, emang bohong itu. Baik, terima kasih ya. Ini Andi di Surabaya, ini pertanyaannya unik sekali. Silakan Sangat Coach. unik ya. Jadi saya kalau kita bicara tentang berbohong untuk memotivasi. Jadi gini, tergantung pola pikirnya. Kalau kita punya kepercayaan, kalau kita punya iman bahwa teman kita bisa sukses, kita saat ini nggak yakin gitu, nggak apa-apa ngomong aja. Ngomong bahwa kamu pasti sukses. Kamu bisa sukses. Walaupun dalam hati. Dalam hati, ya mungkin bisa, Ya, mungkin tapi saya sendiri nggak terlalu yakin. Iya. Itu, tapi nggak apa-apa. Itu sebenarnya adalah bukankah iman sendiri adalah sesuatu yang belum terjadi. Kepercayaan juga sesuatu yang belum terjadi saat ini, tapi kita percaya akan terjadi di masa depan. Iya. Nah, tapi pastinya nantinya akan lebih baik kalau itu katanya bukan bohong. Lebih bagus katanya adalah iman atau kepercayaan. Jadi positive thinking, Iya, ya. Bukan betul. bohong, itu sebenarnya Bukan positive thinking ya. Iya. Tadi ya. Baik. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa ya itu tergantung pada tujuan kesuksesan. Betul. Bahwa yang tertinggi adalah sebetulnya bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Betul, manusia. Tapi kan untuk menjadi manusia yang lebih baik pun juga dibutuhkan sebuah motivasi yang kuat gitu. Kalau finansial saya sih kebayang motivasinya seperti apa. Tapi kalau untuk menjadi manusia yang lebih baik tuh motivasinya apa ya enaknya? Nah, kalau untuk menjadi manusia yang lebih baik sebenarnya kalau kita bicara sebenarnya kalau kita melihat sekarang kita ngambil contoh aja miliuner yang sekarang salah satu yang paling kaya. Dia sudah mencapai suatu tingkat finansial yang begitu tinggi, mungkin kita bisa ngambil contoh seperti Bill Gates atau Warren Buffett. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai tingkat paling tinggi secara finansial. Secara 10 tahun berturut-turut Bill Gates. Kemudian Warren Buffett pun pernah menjadi nomor 1. Sekarang kita lihat teladan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka menyumbang hampir 50-90% dari harta kekayaan mereka. Kemudian mereka tahu bahwa setelah finansial ada sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau kita bilang Bill Gates sendiri sadar bahwa dia sudah mencapai suatu tahap yang luar biasa, sudah cukup secara finansial, benar-benar financial freedom. Dia sadar ada satu tingkat yang lebih tinggi, yaitu adalah lebih ke arah untuk Tuhan dan untuk sesama. Dan waktu hal yang seperti itu adalah tingkatan yang tidak bisa kita sangkal bahwa itu adalah suatu tingkat yang tinggi, sangat-sangat tinggi. Spiritual ya? Spiritual. Oke, baik. Jadi kita bisa menetapkan batu-batu tempat kita akan menuju kesuksesan. Betul. Dan motivasinya harus kuat. Nah mungkin Coach bisa memberikan saran. Setelah kita mempunyai motivasi yang kuat, ada tujuan kesuksesan, nah di antara ini kita mesti ngapain? Bagaimana Mbak Feni? Ada motivasi ini, kita udah punya alasan yang kuat. Iya. Kita sudah punya tujuan kesuksesannya. Nah di antara itu apa yang harus kita lakukan? Nah, di antara itu pastinya kita maintaining ya. Yang tadi kita bilang, motivasi kan naik turun. Iya. Kita harus terus maintain. Nah, kadang-kadang banyak orang capek, harus motivasi diri sendiri kayak itu adalah harus dilakukan setiap hari. Tapi boleh saya tanya, pemirsa yang di rumah, Bapak Ibu yang ada di rumah, setiap hari mandi nggak? Mandi. Pasti. Saya juga mandi setiap hari. Kotor lagi nggak? Kotor, bau lagi. Capek nggak? Besoknya harus mandi lagi? Enggak. Nah itu. Karena memang sudah kebutuhan. Sudah kebutuhan. Nah kalau sukses adalah sebuah kebutuhan, kita akan rela untuk setiap hari kita bilang sama diri kita bahwa nggak apa-apa, saya harus motivasi diri kita sendiri. Baik, Coach. Ini adalah sebuah jalan. Terima kasih banyak motivasinya hari kasih, ini. Ya, mudah-mudahan besok saya ingat. Besok saya akan cek lagi. Ya? Motivasi tidak. Besok saya tidak lupa mandi, ya, karena itu sudah menjadi kebutuhan kita untuk mencapai kesuksesan. Bukan saja mau,
tapi menjadi kebutuhan untuk sukses. Baiklah pemirsa, tuntas sudah motivator kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi Anda melalui telepon maupun SMS, dan kami mohon maaf jika tidak semua bisa kami jawab. Namun bagi Anda yang ingin berbagi cerita dan melontarkan pertanyaan, silahkan kirim ke akun Facebook kami di motivatoksindotv@yahoo.co.id, juga Twitter kami di @motivatok, dan tidak lupa follow Twitter Coach Ricky Bunardi di @rickybunardi, dan website di www.rickybunardi.com, di www.pembicara.org. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Saya Feni Rose dan segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat malam dan salam motivator.